Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhat talibat, hadha huwa darsuna al-awwal fi maddatil adab wal akhlaq. Anak-anakku sekalian, kelas 11, ini adalah pertemuan pertama kita ataupun pembelajaran pertama kita pada mata pelajaran adab akhlak. Insyaallah pada mata pelajaran adab dan akhlak, kitab yang digunakan adalah kitab Nasihati lin Nisa, yang mudah-mudahan kalian semua sudah mendownloadnya. Insyaallah hari ini kita akan mulai membaca dari awal kitab, yaitu pada halaman 12 fi safhah 12 dengan judul yang pertama diberi oleh penulis Ummu Abdillah Al-Wadi'i adalah Al-Hathu 'alal Ikhlas wal Muhafazatu 'alal Waqt. Al-Hathu 'alal Ikhlasi wal Muhafazatu 'alal Waqt. Anjuran untuk ikhlas dan menjaga waktu. Ini adalah pelajaran pertama kita, yaitu permasalahan ikhlas. Dan ini sebagaimana kebiasaan para ulama untuk memulai kajian-kajiannya dengan membahas tentang al-ikhlas. Karena sebelum melangkah lebih jauh, kita harus ikhlas dalam melakukan segala hal. Ikhlas dalam artian kita lakukan segalanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga permasalahan menjaga waktu yang disebutkan di sini di awal, karena ini adalah permasalahan yang penting juga, di mana banyak orang yang melalaikan waktu, yang menyia-nyiakan waktu yang dia punya. Di sini penulis Ummu Abdillah hafizahullah taala mengutipkan beberapa hadis dan juga ada beberapa ayat yang nanti kita akan bacakan. Yang pertama di sini beliau mengutipkan sebuah hadis dengan sanadnya lengkap, karena memang beliau adalah termasuk pemerhati hadis dan beliau adalah putri dari seorang ulama Ahlus Sunnah di negeri Yaman, Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, termasuk pakar hadis modern. Maka beliau menjadi ciri khasnya adalah ketika mengutip hadis bersamaan dengan sanadnya, mata rantai hadis. Di sini kita lihat qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata 135, satu yakni jilid 1 kitabnya, kemudian 135 halaman kitabnya, karena kitab beliau berjilid-jilid. Ma'a al-Fath, juga disebutkan di al-Fath. Al-Fath adalah syarah dari kitab Al-Bukhari dengan nama lengkap Al-Fathul Bari. Haddatsana Abdullah ibn Maslamah, ini dia sanad mata rantai hadis. Haddatsana Abdullah ibnu Maslamah. Kita akan bacakan sekarang, tapi berikutnya nanti kita akan cukupkan dengan membaca matan dari hadis saja. Adapun sanadnya sebagai rujukan ketika ingin mendalami derajat hadis. Yang pertama ini kita coba membacakan. Abdullah bin Maslamah telah menyampaikan kepada kami, qala, dia berkata, akhbarana Malik. Malik telah memberitahukan kepada kami. An Yahya ibn Sa'id, dari Yahya bin Sa'id. An Muhammad ibn Ibrahim, dari Muhammad bin Ibrahim. An Alqamah ibni Waqqas, dari Alqamah bin Waqqas. An Umar, dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Inilah dia matan hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyah. Amal perbuatan
itu tergantung niatnya. Walikulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Maknanya, maka dia pun akan mendapatkan pahala hijrah yang dia lakukan untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya. Dan akan tetapi siapa yang hijrahnya untuk mencapai kepentingan duniawi, keuntungan duniawi, yusibuha yang ingin dia capai, aw imra'atin yatazawwajuha, atau untuk kepentingan seorang wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan untuknya. Artinya ketika hijrahnya bukan untuk Allah dan Rasulnya, maka dia tidak mendapat pahala hijrah sebagai hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Tapi kalau maksudnya adalah untuk menikahi wanita, maka dia mungkin akan menikahi wanita tersebut. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan tentunya hadis ini adalah hadis yang masyhur, yang banyak disampaikan, di mana juga disampaikan bahwa hadis ini memiliki sababul wurud. Sebabnya Nabi bersabda, yaitu seseorang di antara kaum muslimin yang berhijrah ketika itu dari Mekah ke Madinah, salah seorang di antaranya dari kaum laki-laki berhijrah karena ada seorang wanita juga yang ikut berhijrah yang dia ingin menikahinya. Maka Nabi SAW mendapatkan wahyu, beliau mengetahui bahwa ada salah seorang yang niatnya seperti itu, maka beliau SAW bersabda demikian. Kita lanjutkan di sini, wa inni, penulis mengatakan, dan sungguh aku usi nafsi wa iyyakunna bitaqwallahi azza wa jalla. Aku menasihatkan diriku dan kepada kalian semua, wahai akhwati. Beliau adalah penulisnya seorang wanita dan dia tujukan ucapannya kepada kaum wanita. Kepada kalian semua, wahai kaum wanita, untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Fisirri wal alan, di dalam kesendirian ataupun di tengah-tengah manusia. As-sir yakni al-khafa. Ketika tidak ada orang namanya sir, kesendirian. Wal alan yakni dalam waktu yang terlihat atau banyak orang. Aku menasihatkan diriku dan kepada kalian semua, wahai saudariku muslimah, untuk tetap bertakwa kepada Allah dalam kondisi bersendirian ataupun di tengah-tengah manusia. Wa an naj'alal amala khalisan liwajhihil karim. Dan agar kita menjadikan amal perbuatan kita adalah ikhlas, khalisan, yang murni, yang ikhlas, untuk mendapatkan wajah Allah yang mulia, yakni untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia. Wa alla na'mala ayya amalin riyaan, dan agar kita kaum wanita tidak berbuat satu amalan, satu perbuatan karena ingin dilihat orang. Riyaan, yakni karena ingin dilihat orang, riya. Dari kata ra'a yura'i, yakni berbuat riya, dan dari kata ra'a yara, melihat. Au mufakharatan, atau maksud kita beramal untuk berbangga-bangga. Jangan kita beramal karena untuk dilihat orang atau untuk berbangga-bangga. Wa annal tazima bidinina, dan agar sepantasnya kita beriltizam, tetap memegang teguh agama kita, bidinina. Fa innana mas'ulatun amamallahi azza wajal, karena kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah azza wajal. Ini nasihat penulis Ummu Abdillah Al-Wadi'i hafizahullahu taala, agar kaum wanita bertakwa kepada Allah dalam segala kondisi, dalam kondisi tidak dilihat orang ataupun dilihat orang, dan agar selalu ikhlas untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala saja, dan untuk beriltizam dengan agama. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis, fa fi sahihain min hadits Adi ibni Hatim,
Di dalam kitab Sahihain, yakni dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis riwayatnya Adi bin Hatim, sahabat Nabi SAW yang mulia Adi bin Hatim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuh." Tidak ada salah seorang di antara kalian kecuali akan diajak berbicara oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ini di hari akhirat. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala turjuman. Turjuman adalah yang menerjemahkan atau penerjemah. Tidak ada salah seorang di antara kalian, kata Nabi SAW, melainkan akan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalih. Lalu dia melihat, seseorang di antara kita akan melihat ke arah kanannya, ayman, ke arah kanan. Fala yara illa ma qaddam. Ternyata di samping kanan tidak ada seseorang yang dapat membantu. Yang ada adalah ma qaddama min amalih. Apa yang sudah dia lakukan berupa amal perbuatan. Ternyata yang mendampingi adalah amal saja. Tidak ada orang tua, tidak ada anak, tidak ada saudara yang akan membantu. Bahkan tidak butuh juga penerjemah karena Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada setiap orang dengan bahasa yang dia pahami. Yang ada hanyalah amal. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Lalu dia pun, seseorang akan melihat ke arah kirinya, maka dia tidak melihat apa-apa kecuali apa yang sudah dia perbuat. Wa yanzuru baina yadayhi, lalu dia pun melihat ke arah depannya, fala yara illan nar tilqa'a wajhihi, maka dia tidak melihat di hadapannya melainkan ada api. Artinya kalau dia tidak selamat dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, dari hisab Allah Subhanahu wa taala, maka api pun menanti. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingatkan kita semua, karena kalau tidak baik amal kita maka diancam dengan neraka. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan, fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Maka bertakwalah kalian ataupun takutlah kalian dari api. Yani hindari diri kalian dari api walau bisyiqqi tamrah, walaupun meskipun dengan sepotong atau separuh, sebagian satu butir kurma. Walaupun dengan ini bersedekah, maksudnya memberikan sepotong kurma kepada orang yang membutuhkannya, maka lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan sangat bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yani segalanya tidak bermanfaat di hadapan Allah berupa harta, kedudukan, keluarga dan apapun. Yang hanya akan bermanfaat adalah amal yang kita lakukan, dan yang dimaksud dengan amal adalah yang dilakukan dengan ikhlas. Adapun amalan yang besar sebesar apapun, tapi kalau tidak ikhlas maka tidak akan ada maknanya. Tetapi seandainya amalan itu ikhlas dan hanya berupa sepotong kurma saja, seandainya seseorang berpuasa misalkan, lalu dia memiliki satu potong kurma yang akan dia gunakan untuk berbuka, kemudian temannya juga berpuasa dan tidak ada apa-apa untuk berbuka, lalu orang ini membelah menjadi dua kurma yang satu yang dia miliki, itu pun akan mampu menyelamatkannya dari api neraka. Ataupun dia memiliki satu butir kurma, lalu ada dua orang miskin yang membutuhkannya, dia membaginya menjadi dua, itu insya Allah akan menyelamatkannya dari api neraka. Yang terakhir pada halaman ini, wat-turjuman yang paling bawah, huwa al-mu'abbiru bilughatin an lughah. Arti kata turjuman pada hadis, wat-turjuman adalah al-mu'abbiru, orang yang menyampaikan, al-mu'abbir, yang menyampaikan, bilughah, sebuah bahasa, an lughah, dari bahasa yang lain. Artinya menerjemahkan.
menyampaikan satu bahasa ke bahasa yang lain, atau istilah kita adalah penerjemah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini pelajaran pertama kita tidak memperpanjangnya melihat waktu yang ada. Jadi kajian pertama dalam adab akhlak adalah kajian yang sangat besar, yaitu masalah ikhlas. Dan masih banyak lagi akan disebutkan hadis-hadis dan juga ayat-ayat yang berkaitan dengan ikhlas. Insya Allah kita akan sebutkan pada pertemuan kita selanjutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, disilahkan.